Di tahun 1500-an, Pulau Madura memasuki babakan sejarah baru, yaitu peralihan dari agama lama menuju agama baru. Agama baru tersebut adalah agama Islam. Sebagai pintu gerbang Madura dari dunia luar, khususnya tanah Jawa, Islam telah masuk ke Madura Barat sejak masa Sunan Ampel. Sang Sunan diketahui mengirim 2 utusan ke penguasa Madura Barat. Perkembangan Madura Barat tidak bisa dilepaskan dari sosok Lembu Peteng, putra Prabu Barwijaya V yang menetap di daerah Mandegan, Sampang. Lembu Petenglah yang merintis berdirinya pusat pemerintahan kerajaan di Madura Barat. Di usianya yang sudah lanjut, Lembu Peteng kedatangan 2 utusan dari Sunan Ampel, yaitu Khalifah Husein dan Syekh Ishak. Tetapi Lembu Peteng rupanya tidak suka dengan kedatangan keduanya, sehingga 2 utusan tersebut segeranya diusir dari Madura Barat. Lembu Peteng yang merasa penasaran lalu datang ke padepokan Sunan Ampel. Di sana kedatangannya menimbulkan keributan, sebab ketika Sunan Ampel turun dari masjid dengan keris di tangan, Lembu Peteng hampir saja menikam Sang Sunan. Meski hampir membunuh Sunan Ampel, tetapi Lembu Peteng kemudian masuk Islam melalui Sang Sunan. Di usianya yang telah lanjut, Lembu Peteng wafat di padepokan Sunan Ampel dan dimakamkan di lingkungan pemakaman Sunan Ampel pula, sehingga ia tidak sempat melakukan syiar Islam di Madura, terutama di lingkungan keluarganya sendiri. Seiring perkembangan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Kesultanan Demak yang semakin kokoh, syiar Islam pun cepat tersebar ke berbagai penjuru, termasuk di penjuru dan pelosok Pulau Madura. Adalah Raden Pratanu, putra mahkota Kerajaan Bangkalan. Suatu malam, ia kedapatan bermimpi didatangi oleh seorang ulama dan menyuruhnya memeluk agama Islam melalui Sunan Kudus. Setelah ia bangun, Raden Pratanu memerintahkan patihnya, yaitu Patih Bageno, untuk mencari tahu soal Islam dan Sunan Kudus di tanah Jawa. Demikianlah, setelah kedatangan sang patih yang berhasil menemui Sunan Kudus di tanah Jawa, Raden Pratanu pun memeluk agama Islam. Sayangnya, keislaman putra mahkota tidak diikuti oleh Baginda Raja, yaitu Pangeran Pragalba. Beliau tetap berada pada pegangan agama lamanya. Tetapi Raden Pratanu tidak berputus asa. Ia sangat berharap sang ayahanda pun nantinya juga memperoleh hidayah untuk masuk Islam. Ketika Pangeran Pragalba mengalami sakit yang kelak menjadi takdir usianya, Raden Pratanu mencoba menuntun sang ayah untuk membaca 2 kalimat syahadat. Ajaib, di tengah penyakitnya yang bertambah parah, bacaan kalimat syahadat Raden Pratanu tersebut disambut oleh irama kepala Baginda Raja yang bergerak mengangguk-angguk. Rupanya, sekalipun tidak bisa bersuara karena faktor sakitnya, Baginda menggunakan anggukan kepalanya sebagai isyarat sedang membaca kalimat syahadat. Karena membaca syahadat dengan cara mengangguk, maka Pangeran Pragalba terkenal dengan panggilan Pangeran Onggu, di mana Onggu merupakan bahasa Madura yang memiliki arti mengangguk-angguk.